Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM C0C025028. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Saya berasal dari Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu penyusunan anggaran konvensional. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah penganggaran perusahaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Pertama, pengertian anggaran konvensional. Anggaran konvensional adalah metode penyusunan anggaran yang disusun berdasarkan pos-pos pengeluaran dan penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya serta menggunakan data periode sebelumnya sebagai dasar perencanaan. Ada pula pengertian menurut para ahli. Di sini saya mengambil satu ahli. Menurut Munandar, anggaran adalah suatu perencanaan yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam satuan uang untuk periode tertentu. Oke, next. Tujuan penyusunan anggaran konvensional. Di sini saya mengambil 5 tujuan. Yang pertama, sebagai alat perencanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, mengontrol pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian. Dan yang terakhir yaitu 5, meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Penjelasannya, tujuan penyusunan anggaran konvensional dapat membantu perusahaan dalam merencanakan penggunaan dana secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya, adapun manfaat penyusunan anggaran konvensional. Di sini ada 4. Yang pertama, menjadi alat koordinasi antar bagian. Yang kedua, membantu perusahaan mencapai target. Dan yang ketiga, mengurangi risiko pemborosan. Dan yang terakhir yaitu 4, mempermudah evaluasi kinerja. Dengan manfaat ini, perusahaan dapat menggunakan dana perusahaan. Dengan adanya anggaran, manajemen dapat mengetahui apakah pengeluaran sesuai dengan rencana atau tidak. Selain itu, anggaran juga membantu dalam pengambilan keputusan karena perusahaan memiliki gambaran mengenai kondisi keuangan yang akan datang. Next, karakteristik. Di sini saya mengambil 5 karakteristik. Yang pertama, berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Dan yang kedua, bersifat tetap dalam periode tertentu. Dan yang ketiga, disusun secara bertahap. Dan yang keempat, fokus pada pengendalian biaya. Dan yang terakhir yaitu 5, menggunakan pendekatan tradisional. Oke, next. Langkah-langkah penyusunan anggaran konvensional. Yang pertama, mengumpulkan data keuangan sebelumnya. Dan yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, memperkirakan pendapatan. Dan yang keempat, menentukan biaya dan pengeluaran. Dan yang kelima, menyusun rancangan anggaran. Dan yang terakhir yaitu 6, melakukan evaluasi dan persetujuan. Oke, di sini ada faktor-faktor dalam menyusun anggaran konvensional. Yang pertama, kondisi ekonomi. Dan yang kedua, tingkat penjualan. Dan yang ketiga, harga bahan baku. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Dan yang kelima, kondisi pasar dan persaingan. Di sini saya ada mengambil contoh. Yang pertama itu rumusnya anggaran, yaitu estimasi pendapatan dikurang estimasi biaya. Contohnya, 50 juta dikurang 35 juta, maka dapatlah hasilnya 15 juta rupiah.
Baik, selanjutnya kelebihan anggaran konvensional. Kelebihannya ada 4. Mudah diterapkan, dan yang kedua, struktur jelas, dan yang ketiga, mempermudah pengawasan, dan yang terakhir, cocok untuk organisasi besar. Kelebihan anggaran konvensional dapat dipahami dan diterapkan karena sistemnya sederhana dan terstruktur. Selain itu, metode ini mempermudah pengawasan penggunaan dana karena setiap pengeluaran sudah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya kekurangan dan kendala. Ada pula kekurangan yaitu 2 yang saya ambil. Yang pertama kurang fleksibel dan yang kedua bergantung pada data lama. Dan selanjutnya kendala. Ada 2 juga yang saya ambil. Yang pertama perubahan ekonomi dan yang kedua kesalahan estimasi. Walaupun memiliki banyak kelebihan, anggaran konvensional juga mempunyai beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan perusahaan. Metode ini sangat bergantung pada data masa lalu, sehingga terkadang kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam pelaksanaan juga terdapat beberapa kendala seperti kesalahan estimasi biaya, perubahan harga pasar, kurangnya koordinasi antar bagian perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Penyusunan anggaran konvensional merupakan metode perencanaan keuangan yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran perusahaan berdasarkan data serta pengalaman pada periode sebelumnya. Metode ini membantu perusahaan dalam mengontrol penggunaan dana, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, memiliki kelebihan seperti mudah diterapkan, terstruktur, dan mempermudah pengawasan. Anggaran konvensional juga memiliki kelemahan yaitu kurang fleksibel serta perubahan kondisi yang terjadi mendadak. Oleh karena itu, dalam penyusunan diperlukan ketelitian, koordinasi yang baik, serta evaluasi secara berkala agar anggaran dibuat dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.